Alkitab, yaitu Deborah. Deborah adalah seorang nabi perempuan dan hakim di Israel pada zaman Perjanjian Lama. Kisahnya tercatat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 4 dan 5. Pada masa itu Israel berada di bawah penindasan Yabin Raja Kanaan dan panglima perangnya Sisera. Deborah juga sebagai hakim memimpin bangsa Israel dan memberikan nasihat serta keputusan atas masalah-masalah mereka. Deborah memanggil Barak, seorang pemimpin militer Israel, dan menyampaikan perintah Tuhan agar Barak memimpin pasukan Israel untuk melawan Sisera. Barak pun setuju, namun hanya jika Deborah bersedia ikut bersamanya ke medan perang. Deborah menyetujuinya, tetapi dia menubuatkan bahwa kemenangan atas Sisera akan diberikan melalui tangan seorang perempuan. Di medan perang, Barak dan pasukannya dengan dukungan Tuhan mengalahkan pasukan Sisera. Sisera melarikan diri dan berlindung di kemah seorang wanita yang bernama Yael. Saat Sisera tertidur, Yael membunuhnya dengan menancapkan patok kemah ke pelipisnya. Kemudian Sisera menandai kekalahan total Kanaan dan Israel menikmati kedamaian selama 40 tahun. Deborah adalah contoh keberanian dan ketaatan dalam menjalankan panggilan Tuhan. Terlepas dari tantangan yang dihadapinya, ia menunjukkan bahwa Tuhan dapat menggunakan siapa saja tanpa memandang gender untuk menggenapi rencananya. Selain itu, kisah ini mengingatkan kita bahwa kemenangan sejati datang dari Tuhan. Dan dalam situasi apapun, ketaatan dan keberanian dalam iman akan membawa kita pada pembebasan dan damai. Salam merdeka, Tuhan Yesus memberkati. Ester, ratu yang mengubah takdir bangsanya. Kisah Ester dalam kitab Ester menceritakan seorang perempuan Yahudi yang menjadi ratu Persia. Dalam posisinya yang berpengaruh, ia menghadapi ancaman genosida terhadap bangsanya yang direncanakan oleh Haman, seorang pejabat tinggi. Dengan keberanian, Ester mengadakan perjamuan untuk Raja Ahasweros dan Haman, di mana ia mengungkapkan identitasnya dan membela bangsanya. Melalui keberanian dan intervensi Tuhan, Ester berhasil mengubah takdir bangsanya, menyelamatkan mereka dari ancaman kehancuran dan mendapatkan perlindungan untuk mereka di bawah pemerintahan Persia. Kisah ini menekankan pentingnya keberanian, kepercayaan, dan perlindungan Tuhan bagi umatnya. Cerita ini mengenai pertolongan Tuhan memerdekakan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Keluaran 14. Raja Firaun bersama tentaranya mengejar bangsa Israel di padang gurun. Tiba-tiba datanglah tiang awan melindungi umat Israel. Tapi perjalanan mereka terhadang laut. Mereka menjadi takut. Tapi Musa berkata, "Tuhan berperang ganti kita." Lalu Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya untuk membelah air laut. Air laut terbelah dan mereka jalan di tanah yang kering, sedangkan tembok air di kanan kiri mereka. Tentara Firaun menyusul mereka. Tuhan membuat roda kereta mereka miring. Mereka ketakutan. Lalu mereka berbalik. Lalu Tuhan memerintahkan Musa agar mengangkat tongkatnya menutup air laut. Dan mereka hanyut. Bangsa Israel bersukacita karena pertolongan Tuhan telah memerdekakan mereka dari perbudakan. Amin. Seperti itulah cara Tuhan memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Merdeka! Lalu dibaca, set. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah,
berbuah, berbuah, berbuah, berbuah, oh 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 oh. Lalu dibaca, set, 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 set. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh 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 oh. Kalau tak sini. Kurang deh. Yang mana basisku
Peter. Halo Kak Matthew. Halo Ella. Kok muka kalian coba aja sih? Iya nih, aku lagi jengkel sama temenku soalnya mengambil bagianku. Kalau Ella, Iya nih Kak Matthew, kueku diambil sama temanku. sudah, jangan cemberut lagi. Ayo kita belajar mengasihi kepada teman sambil menyanyikan lagu. Ayo yuk nyanyi. Tidak suka marah-marah.
setia rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata